Shalom saudara-saudara, mengawali kebaktian ini, mari kita nyanyikan dari NKB 5, bait yang pertama dan yang kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Mari kita mengawali kebaktian ini dengan pengakuan bahwa kebaktian kita terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berubah seringkali tidak mudah dilakukan, karena kita sudah memiliki pandangan hidup yang sudah sangat mapan dan kuat. Namun firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang kedua menasehatkan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimanakah kita bisa mengikuti nasihat ini? Kita akan merenungkan ajaran Tuhan Yesus dalam renungan nanti. Sebelum melanjutkan kebaktian ini, mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, ampunilah dosa kami, jikalau seringkali kami mengeraskan hati di hadapan-Mu. Seringkali kami menjalani hidup kami dengan pengertian kami sendiri, sehingga kami tidak dapat mewujudkan kehidupan iman sesuai dengan kehendak-Mu. Lembutkanlah hati kami, dan ubahlah kami agar selalu seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan. Amin. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya.
di jamaku, di jama meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamaku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Di jamaku, di jama meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamaku, diriku ciptaan baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah berita anugerah yang saya bacakan dari Yehezkiel pasal 36 ayat 26 yang berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan berita firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, melalui pujian yang baru saja kami nyanyikan, kami menyatakan iman kami bahwa Engkau mau mengubah kami menjadi baru. Hati kami yang selama ini keras, Engkau ubahkan menjadi hati yang taat. Untuk itu, kami menyambut firman-Mu yang sesaat lagi akan berbicara kepada kami. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya bukan dengan hikmat manusia kami memahami firman-Mu, melainkan dengan hikmat Tuhan kami memahaminya. Ajar kami bukan hanya sekedar sebagai pendengar firman, namun juga sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab pada minggu hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemudian dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Dilanjutkan ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan suatu tema, yaitu jangan terus menentang. Saudara-saudara, ada istilah yang mengatakan berubah atau mati. Perkataan ini hendak menunjukkan bahwa perubahan itu perlu dan penting. Dengan kata lain, jika kita tidak mau berubah, maka kita akan mati. Hal ini pun diyakini oleh seorang Charles Darwin, sehingga ia bisa menulis sebuah karya ilmiah di dalam bukunya yang sangat legendaris yang berjudul On the Origin of Species. Nah, saudara, di dalam buku tersebut Darwin menguraikan bahwa bukan spesies yang paling kuat yang bisa bertahan hidup, bukan pula yang paling intelektual yang bisa bertahan hidup, tetapi yang bisa bertahan hidup adalah spesies yang paling bisa beradaptasi. Ia harus bisa menyesuaikan kebutuhan
dan atau keperluan hidupnya dengan perubahan lingkungan hidup yang ada. Ia mesti bisa berubah, menyesuaikan akan perubahan lingkungan yang terjadi di dalam kehidupannya. Baik itu perubahan secara lingkungan sosial, perubahan soal budaya, perubahan soal moral, perubahan soal spiritual, dan apalagi perubahan berkaitan dengan politik yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan kita sebagai suatu warga negara. Namun persoalannya, saudara, ada orang-orang dan atau bahkan kelompok yang tidak suka melakukan dan mengalami suatu perubahan dan pemulihan. Bahkan mereka menentang dan menolaknya. Contoh nyata, saudaraku, kejadian yang terjadi pada masa lalu yang menimpa seorang yang bernama Galileo Galilei, seorang ilmuwan yang mengutarakan sebuah teori tentang matahari sebagai pusat tata surya. Pada waktu itu banyak orang, bahkan gereja di Roma, lebih mendukung pandangan Aristoteles yang mengatakan bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Dan pada awalnya, saudaraku, Galileo juga mendukung pandangan ini. Namun semuanya berubah ketika Galileo menemukan teleskop dan mencari sekumpulan bukti untuk mendukung teori Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi dan planet-planet berputar mengelilingi matahari. Dan rupa-rupanya, saudaraku, teori yang juga dianut oleh Galileo ini bertentangan dengan apa yang dianut dan ditetapkan oleh gereja Roma. Sehingga muncullah konflik, muncullah perselisihan. Galileo pun dilarang untuk menyebarluaskan soal teori matahari sebagai pusat dari tata surya. Dan bahkan, saudaraku, Galileo dijatuhi hukuman oleh gereja menjadi tahanan rumah selama sisa hidupnya. Nah, saudaraku, seiring berjalannya waktu, gereja Roma tidak dapat menyangkal akan kebenaran yang disampaikan oleh Galileo, di mana matahari adalah pusat tata surya. Sehingga Yohanes Paulus II menyatakan penyesalan tentang penghukuman yang diterima oleh Galileo. Sedangkan Paus Benediktus ke-16 menyatakan bahwa Gereja Katolik Roma memulihkan nama Galileo sebagai ilmuwan. Saudaraku, ini salah satu contoh nyata bahwa penentangan dan penolakan bisa dilakukan oleh siapa saja. Penolakan dan penentangan akan perubahan dan pemulihan rupa-rupanya juga dialami oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri. Bahkan apa yang dikerjakan Yohanes Pembaptis dan Yesus dikritik dan dipermasalahkan. Dalam Matius 11 ayat 18 dan 19, Yesus mengatakan, "Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Yohanes Pembaptis yang datang menyerukan pertobatan dengan penampilan yang berbeda dengan kebiasaan orang lain,
seorang pertapa yang tinggal di padang gurun, berjubah bulu binatang, yang makanannya belalang dan madu hutan, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, justru dianggap orang yang kerasukan setan. Demikian juga halnya dengan Anak Manusia, tidak lepas dari anggapan dan penilaian mereka, yaitu sebagai seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudaraku, sikap menentang ini bukan hanya mau menunjukkan ketidakinginan mereka untuk mengalami perubahan dan pemulihan, tetapi juga sikap yang tidak mau menginginkan kebenaran. Padahal saudara, perubahan dan pemulihan yang diusahakan Yesus dibutuhkan bagi mereka semua yang tidak akan pernah sempurna menjalankan hukum Taurat dan juga tradisi-tradisi lisannya. Oleh karena itu, banyak di antara mereka menjadi letih lesu dan berbeban berat. Oleh karena itu, untuk memulihkan semuanya, Yesus melalui Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudaraku, melalui Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30 ini, Yesus mengundang siapapun yang letih lesu dan berbeban berat, oleh karena beratnya menjalankan hukum Taurat dan memberinya kelegaan. Dan sebagai gantinya, orang tersebut diundang untuk hidup menjadi muridnya dengan mengenakan kuk yang cocok sehingga beban menjadi ringan. Maksudnya adalah segala perintah Allah jika dilakukan oleh karena kasih pasti terasa ringan. Perubahan dan pemulihan semacam inilah yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Namun justru ditolak oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu saudaraku, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ada orang-orang yang menolak dan menentang perubahan dan pemulihan itu. Studi yang dilakukan oleh Francis Linkert, seorang ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat, pada tahun 1967 menjawab bahwa setidaknya ada 4 alasan mengapa individu juga kelompok menentang perubahan itu. Yang pertama, saudaraku, hal ini rupa-rupanya terkait akan kepentingan pribadi. Mereka yang menentang perubahan ternyata disebabkan oleh pemahaman kepentingan pribadi mereka. Mereka hanya sekedar mementingkan kepentingan pribadinya dan tidak memandang kepentingan bersama atau kelompoknya. Dan bukankah banyak orang di sekitar kita takut akan perubahan karena akan merugikan dan menyengsarakan dirinya tanpa melihat jangka panjang yang menguntungkan kelompok, yang akan menguntungkan organisasi, atau bahkan menguntungkan bangsa yang lebih besar. Dalam konteks penentangan terhadap Yohanes Pembaptis dan Yesus yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bukannya mereka tidak mengerti, saudara. Bukannya mereka tidak memahami
akan kehadiran dan peran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Namun mereka takut kehilangan pengaruh dari kedudukan dan keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Jadi pada dasarnya hal ini terkait akan kepentingan pribadi mereka dan tidak mau mempedulikan kepentingan kelompok atau bahkan bangsanya. Lalu alasan yang kedua, kenapa seseorang atau kelompok itu menolak perubahan? Ternyata terkait dengan minimnya informasi. Nah, saudaraku, jika informasi tentang perubahan itu tidak tersosialisasi dengan baik, maka banyak orang akan memandang bahwa perubahan itu hanyalah upaya buruk dan sesat dari orang yang membawa perubahan itu. Orang akan menganggap bahwa perubahan itu sebuah ancaman dan akan berdampak buruk terhadap mereka. Sehingga diperlukan sosialisasi yang terjadi secara dua arah. Pembawa pesan menyampaikan dengan baik, dan sebaliknya penerima pesan juga harus mau menerimanya dengan baik pula. Dan dalam hal ini, saudaraku, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat rupa-rupanya sudah membentengi diri mereka terlebih dahulu terhadap informasi tentang perubahan dan pemulihan yang sedang dikerjakan Yesus di tengah umat manusia. Karena mereka merasa lebih pandai, lebih mampu, lebih mengerti daripada sang pembawa pesan itu. Lalu alasan yang ketiga, mengapa seseorang atau kelompok itu menolak perubahan dan pemulihan adalah terkait dengan dampak buruk yang akan terjadi. Sebagian orang sudah merasa nyaman dengan situasi yang mapan dan tenang yang sedang mereka alami. Oleh karena itu, banyak orang menganggap bahwa setiap perubahan hanyalah ancaman yang akan membunuh mereka. Mereka merasa memiliki kemapanan, dan itu merupakan suatu sikap mental di mana seseorang merasa nikmat dalam suasana, dalam sistem aturan main yang ada, dan menginginkan agar suasana tersebut bisa bertahan selama mungkin. Dan dalam hal ini, jika kita kaitkan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menolak Yohanes Pembaptis dan Yesus, mereka merasa sudah nyaman, mereka merasa mapan, mereka sudah enjoy dengan sistem hukum dan adat istiadat yang telah dijalankan secara turun-temurun, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan itu menempatkan mereka pada posisi yang nyaman dan mapan. Sehingga ketika mereka melihat akan sikap Yesus yang mau makan, yang mau minum, yang mau bergaul, bersahabat dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, membuat kenyamanan dan kemapanan mereka terusik. Dan Yesus dianggap menyimpang dari hukum dan tradisi mereka. Selanjutnya, alasan yang keempat, mengapa seseorang atau kelompok itu menolak perubahan
adalah karena mereka menolak pihak atau orang yang melakukan perubahan, menolak orang yang membawa perubahan. Nah, saudaraku, banyak orang menolak perubahan itu bukan karena perubahan itu sendiri tidak logis. Akan tetapi penolakan terjadi karena alasan mereka tidak bisa menerima sang pembawa perubahan tersebut. Dalam hal ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak Yohanes Pembaptis. Mereka menolak Yesus karena mereka dianggap berbahaya. Berbahaya oleh karena mereka akan menjadi pesaing dalam pengaruh dari kedudukan dan keberadaan mereka di tengah masyarakat. Sehingga mereka berpikir pesaing ini harus disingkirkan. Pesaing ini harus ditolak, harus ditentang. Bahkan ajaran-ajaran yang baik juga mereka tentang. Itulah 4 alasan penolakan yang bisa saja terjadi pada saat kita sedang mengusahakan perubahan dan pemulihan di tengah kehidupan kita. Siapapun bisa mengalami penentangan dan penolakan. Bahkan Yohanes Pembaptis dan Yesus pun mengalaminya. Lalu bagaimana kita harus bersikap untuk menanggapi penentangan dan penolakan tersebut? Tentunya kita diundang untuk mau bersikap rendah hati, ramah, dan lemah lembut di dalam proses perubahan dan pemulihan itu. Bukan dengan jalan kekerasan untuk mengubah ataupun memulihkan. Sebagai ilustrasi, saudaraku, saya akan menceritakan tentang kisah angin barat dan angin timur yang berlomba untuk menjatuhkan seekor kera yang berada di atas pohon. Angin barat yang kuat, yang ditakuti oleh tumbuhan dan hewan, selalu menyombongkan dirinya kepada angin timur yang lebih lemah. Sehingga angin barat ini lebih dahulu mencoba menjatuhkan kera tersebut dengan kekuatannya. Namun semakin keras dan semakin kuat angin barat ini berhembus, semakin kuat pula kera tersebut berpegangan pada pohon atau dahan pohon itu. Dan kera ini pun tidak terjatuh. Akhirnya angin barat menyerah. Dan kini tibalah giliran angin timur mencoba menjatuhkan kera tersebut. Rupa-rupanya angin timur tidak berhembus sekuat angin barat. Angin timur justru berhembus lemah lembut, sepoi-sepoi, yang mengakibatkan kera tersebut mengantuk dan tertidur dan melepaskan pegangannya yang kuat. Dan akhirnya kera tersebut terjatuh. Melalui ilustrasi ini kita belajar bahwa melalui kerendah hatian, melalui keramahan, melalui kelemah lembutan, kita bisa membawa perubahan dan pemulihan. Memang saudaraku, bukan perkara yang mudah untuk mengerjakan perubahan dan pemulihan. Namun, jika kita melakukannya dengan semangat kebersamaan, maka semuanya itu akan menjadi ringan untuk dilakukan. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja melalui kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengerjakan perubahan dan pemulihan di tengah kehidupan kita. Amin. Saat hening bagi kita.
Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Come into my heart, Lord Jesus. Bersama gereja di segala abad dan tempat, dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita
menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk jemaat GKI Tumapel yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa untuk mereka semua, supaya Engkau senantiasa memberikan ketenangan dan kelegaan kepada mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, supaya mereka tetap memiliki iman yang senantiasa berpegang teguh kepadamu. Berkati juga keluarga yang merawat, supaya mereka tetap sabar dan kuat di dalam Tuhan, di dalam merawat keluarganya yang saat ini sedang sakit dan lemah tubuh. Oleh karena itu kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh tersebut ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk pasien COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, maupun mereka yang saat ini sedang mengisolasi secara mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, supaya mereka boleh senantiasa dapat mengucap syukur di dalam keadaan mereka pribadi lepas pribadi. Dan Engkau juga memberkati para tenaga medis yang melakukan perawatan. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjagai mereka, Tuhan senantiasa memberkati mereka, supaya mereka dapat terhindar dari tertular dari penyakit COVID-19 ini. Kami percayakan mereka semua, baik pasien maupun para tenaga medis yang merawat, ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk situasi new normal di Indonesia tercinta ini, supaya berjalan dengan baik dan masyarakat tetap bisa menjaga kesehatan. Tuhan memberkati supaya kami pribadi lepas pribadi maupun sebagai sebuah komunitas masyarakat, kami mau untuk berperan secara aktif, tetap menjaga kesehatan kami dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kami. Sehingga ketika kami menjalankan new normal di mana kami tinggal pada saat ini di Kota Malang maupun di kota-kota lain di Indonesia, kiranya Engkau yang menyertai supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini maupun yang ada di dunia, dan secara khusus ada di Kota Malang ini. Tuhan menyertai supaya gereja-gereja boleh senantiasa tetap menjaga imannya kepada Tuhan. Mereka boleh tetap beribadah baik secara online, sehingga mereka dapat terus dipupuk imannya sehingga semakin bertumbuh, disiram imannya supaya boleh semakin mekar dan semakin berbuah, dan buahnya pun dapat dilihat dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Ya Bapa, inilah syafaat kami, inilah permintaan-permintaan kami yang kami mau naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan.
Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening GKI Tumapel atau dimasukkan kotak yang tersedia di kantor atau dikumpulkan lebih dulu dan diserahkan saat kebaktian sudah berjalan biasa. Dasar dari persembahan saya bacakan dari Lukas 21 ayat yang ketiga dan yang keempat. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Kehendakmu sajalah dalam aku terjelma. Jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Sekarang kami ingin menyatakan syukur kami melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memakainya untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Marilah kita menjadi saksi Kristus melalui perubahan besar dalam hidup kita. Kiranya kasih Bapa selalu menaungi kehidupan kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita dan penyertaan Roh Kudus selalu mengiringi langkah hidup kita sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Di setiap kata dan karyaku. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Di setiap kata dan karyaku. Haleluya. Amin.